Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain tema tarot readingnya adalah energi dia, seseorang yang kamu pikirkan dan kamu rindukan. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Ya. Ini kita mau cek energi seseorang. Aku bakalan kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Energi dia, seseorang yang kamu pikirkan dan kamu rindukan. Energinya, kalau sekarang kayaknya orang ini lagi suka menyendiri, sendirian, lagi banyak memfokuskan diri ke diri sendiri, termasuk apa? Termasuk dia memperbaiki diri, termasuk dia fokus ke dirinya sendiri, termasuk juga dia menambah wawasan, menambah ilmu. Contoh, dia suka baca buku, dia baca buku. Dia suka belajar hal baru, nanti dia juga belajar hal baru gitu ya. Atau dia lagi fokus menjaga kesehatan misalnya. Dia makan makanan yang lebih sehat, atau dia suka olahraga atau apa. Karena aku lihat di sini kartunya itu tentang fokus ke dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri gitu ya. Ini energi seseorang yang kayak lagi seneng aja gitu sendirian. Seseorang yang memang berusaha untuk lebih mencintai dirinya sendiri juga. Seseorang yang sedang mencari kedamaian, inner peace, ketenangan, kedamaian, hati, pikiran, jiwa, dirinya sendiri. Kalau dilihat dari luar sih dia tenang ya. Kalau dia masih sekolah ya dia sekolah lagi. Energi dia lagi memperkaya diri sendiri. Dari tadi tuh aku mau ngomong memperkaya diri, cuma aku belum lihat kartunya gitu ya. Tiba-tiba di sini ada abundance ya. Yaitu dia lagi mencoba untuk memperbaiki finansial misalnya ya, untuk mensejahterakan dirinya lagi, memperkaya dirinya lagi, membuat dia lebih mapan, bisa. Pokoknya ini tentang finansial, tentang karir, tentang material things ya, hal-hal yang menyangkut materialism. Bisa dia lagi fokus menabung, saving, fokus untuk menambah penghasilan misalnya. Pokoknya yang terkait dengan materi. Lagi mengumpulkan banyak uang bisa juga. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan. Intinya memperkaya lah ya, memperkaya secara materi. Nah, energi dia saat ini kan aku bilang dia lagi fokus ke dirinya sendiri. Misalnya dia lagi mencoba untuk banyak belajar hal baru, entah belajar yang benar-benar belajar gitu ya, belajar akademik, sekolah, belajar bahasa misalnya. Tapi ada juga mereka yang misalnya lagi fokus ke dirinya nih, belajar sesuatu. Contoh, mereka lagi fokus bagaimana cara menjadi seorang entrepreneur gitu ya misalnya. Belajar itu kan gak harus yang benar-benar kayak sekolah aja, belajar kan banyak jenisnya. Misalnya dia mau belajar digital marketing, dia mau belajar tentang apa nih, kayak pastry, memasak, cooking gitu ya, apa aja. Pokoknya ini sesuatu yang terkait dengan belajar dan hal baru. Bisa belajar untuk menambah value dirinya
gitu ya maksudnya. Intinya dia belajar sesuatu untuk menambah value dirinya. Bisa akademik, bisa di luar akademik. Ada dari mereka yang lagi mencari jati diri. Ini nggak tahu usianya ini masih muda atau udah dewasa, tapi mereka ini lagi mencari jati diri. Kayak dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya dan dia kayak mencari sesuatu gitu. Tapi ada juga dari mereka yang mencoba untuk lebih dewasa lagi. Ada yang lagi suka banyak baca, ada yang lagi suka belajar ini itu. Tapi ada juga dari mereka yang lagi cari pencerahan. Kayak butuh apa ya? Kayak butuh insight gitu. Insight untuk dirinya sendiri, tapi nggak harus yang ngobrol atau sharing sama seseorang. Ya ada sesuatu lah yang dia pelajari gitu ya untuk dirinya sendiri. Ada yang lagi mencari jati diri, mencari sesuatu. Ada orang-orang yang merasa kosong atau hilang gitu loh, feeling lost tentang dirinya sendiri, makanya cari pencerahan. Ada juga seseorang yang ngerasa kayak kehilangan rumah gitu. Kalau dia pernah dekat sama seseorang, terus orang itu dia anggap home, rumah, dan ketika rumahnya hilang, itu kan pasti dia mencari pengganti rumahnya, atau dia mencari seseorang yang bisa dia anggap sebuah rumah untuk dia. Ada dari mereka yang punya masalah, tapi masalahnya itu nggak ada jalan keluarnya, jadi mereka kayak cari pencerahan, mungkin solusi atau jalan keluar untuk masalahnya ini. Energi dia, ada seseorang yang kayak lagi deket-deketnya. Kamu cemburu nggak kalau aku bilang dia lagi deket sama seseorang? Kalau energinya makin jauh sama kamu, ya berarti dia lagi deket sama orang lain. Ini dia lagi pengen bebas aja. Bisa ada yang lagi dekat sama seseorang, bisa ada yang lagi pengen bebas. Bebas itu misalnya apa ya? Freedom gitu ya. Bukan pergaulan bebas, tapi lebih ke bebas. Mau dekat sama siapa, mau berteman sama siapapun, mau main sama siapa, itu terserah dia. Nah, mindsetnya dia saat ini tuh kayak gitu. Nggak mau terikat sama sesuatu, nggak mau terikat sama sebuah hubungan, atau nggak mau terikat sama sebuah ikatan. Nggak mau terikat dalam sebuah relationship, maunya tuh fun. Do fun kali ya. Tapi dia nih lagi kayak itu aja, pengen bebas, dekat sama siapa terserah, mau ngapain terserah gitu ya, mau di mana terserah. Tapi kan tadi aku bilang ini bukan tentang pergaulan bebas, tapi di sini ada tentang sexual freedom. Bagaimana kalian mengartikan kata-kata ini? Ya, itu kembali ke kalian sendiri ya. Tergantung persepsi kalian aja lah, gimana ya. Ada yang mencoba ini apa? Membuka diri kayaknya. Ada dari mereka yang kayak lagi punya feeling mungkin ke seseorang. Ini feelingnya makin lama dia ngerasa kok aku ada feeling ya sama orang ini. Jadi ada energi seseorang yang lagi jatuh cinta kayaknya. Ada sih yang jatuh cinta. Tapi kalau ditanya sama kamu atau bukan, ini aku ngeliatnya jatuh cintanya ini lebih ke awal-awal. Ya awal-awal, kayak awal jatuh cintanya tuh kayak baru. Kalau kamu ngerasa baru dekat sama dia, ya mungkin dia jatuh cinta sama kamu. Tapi kalau kamu makin lama energinya makin jauh sama dia, berarti dia mungkin lagi dekatnya sama orang lain. Ya, jangan terlalu banyak questioning di dalam pikiran, karena stres sendiri kamu ya. Energi dia. Ini ada seseorang mungkin yang lagi nggak ingin banyak bicara. Dia lagi ingin mencoba untuk mendengarkan sekitarnya, mencoba lebih peka. Tapi kadang ya dia tuh kayak memanipulasi keadaannya dia. Jadi mungkin dia terlihat tidak peduli, tapi sebenarnya dia sepeduli itu. Atau sebenarnya dia lagi berusaha untuk peka sama energi sekitarnya dia. Kalau dia akhir-akhir ini lagi sering emosi dan marah, dia tuh rasanya pengen membalas semua hal-hal yang bikin dia marah, ke orang-orang yang bikin dia marah. Ada juga dari mereka yang lagi fokus dan perhatian ke keluarganya, mencoba untuk lebih care sama keluarganya, mendengarkan apa yang keluarganya butuhkan, keluarganya inginkan. Ada juga yang mencoba
lebih mendewasakan diri. Jadi mereka ini kayak lagi mengambil pelajaran atas apa yang selama ini mereka hadapi, pelajaran-pelajaran dari masalah mereka gitu ya. Ada sih dari mereka yang lagi mencoba membuka diri nih. Membuka diri itu apa ya? Cari pasangan atau bukan ya? Oke. Energi dia. Ada seseorang yang lagi bingung apa ya namanya? Bingung memberi keputusan, bingung mengambil keputusan. Ya. Bimbang aja gitu, harus gimana ya aku ya, mau melangkah tapi bingung, gak yakin, mau melangkah juga kayak masih menahan diri, takut tergesa-gesa atau takut salah gitu ya. Mau membuka diri juga setengah-setengah jadinya. Dan dia mungkin lagi berpikir, mana sih hal-hal yang membuat dia happy saat ini, nanti kalau salah pilih gak happy gitu ya. Mereka ini ada yang lagi merasa punya beban masalah sih bisa. Kalau mereka yang lagi punya banyak beban, ini mereka ini lagi menutup diri sebenarnya. Nggak mau orang tahu kalau dia tuh lagi ada masalah gitu maksudnya. Ada beberapa dari mereka yang sakit fisik ya. Tapi fisiknya ini lebih ke dalam dirinya, bukan kayak luka di tangan, luka di kaki, enggak. Itu kan sakit juga, tapi itu kan fisik di luar. Sakitnya ini lebih ke dalam, inside. Contoh sakit apa ya yang di dalam? Misalnya sakit mah atau dadanya sesak. Ya semacam itulah, sakit-sakit yang di dalam, bukan sakit-sakit luka berdarah gitu, bukan. Bukan sakit-sakit fisik yang kelihatan di luar, bukan ya. Mereka yang lagi punya beban masalah, aku lihatnya mereka kayak lagi mencari tahu sesuatu di sini. Nah, mereka yang lagi punya beban masalah ini pengen berubah sebenarnya, merubah diri dengan maksud untuk supaya hidupnya berubah. Mungkin dengan dia merubah diri, hidupnya lebih berubah dan masalahnya berkurang. Atau mungkin mereka beranggapan masalah yang dia hadapi saat ini itu mungkin awal-awal mulanya itu dari dirinya yang nggak benar, nggak baik atau apa. Makanya mereka berpikir untuk merubah dirinya dulu ya, baru mungkin nanti masalahnya mengikuti gitu ya, masalahnya beres. Energi dia. Ada seseorang yang merasa sudah berakhir nih sesuatu. Apa ya kira-kira? Ada seseorang yang kayak lagi merasa sesuatu sudah berakhir, tapi karena sesuatu berakhir dia nggak menunjukkan apa yang dia rasakan dari hal itu. Misal sesuatu berakhir, dia sedih, tapi dia nggak nunjukin. Dia galau tapi dia nggak mau nunjukin. Mungkin yang kamu lihat dia happy, senang gitu ya. Happy dan senangnya itu mungkin dia lagi berusaha melepaskan masalah-masalah dia. Energinya ada juga nih yang lagi ngerasa kangen atau rindu. Ada seseorang tuh yang kayak lagi pengen diperhatiin atau kayak lagi butuh kasih sayang gitu ya. Pengennya tuh ada yang care, lagi pengen dimanja gitu. Kan benar aku bilang tadi tuh, sebelumnya aku ada bilang kan, ini kayak ada seseorang yang kayak lagi marah terus, tiba-tiba keluar kartunya. Makanya jangan diomongin ya, kalau diomongin nanti keluar biasanya kartunya. Dia marah, dia kesel, emosi, tapi dia nggak mau ngomong, dia nggak mau bener-bener nunjukin banget gitu ya. Kalau ditanya marahnya sama siapa, sebenarnya marahnya nggak sama kalian juga sih. Banyak yang marah sama keadaannya, marah sama orang lain gitu ya. Tapi sekalipun dia marah sama kamu, aku ngerasa energinya kayaknya dia nggak akan nunjukin kalau dia lagi kesel sama kamu. Kebanyakan dari mereka itu orangnya realistis. Jadi mereka lebih suka mikirin hal-hal yang pasti-pasti aja. Kayak pekerjaan, karir. Nggak mau mikirin sesuatu yang nggak pasti atau bikin pusing. Kayak cinta, relationship gitu ya.
energi dia. Ada seseorang yang menganggap kamu itu hal yang penting buat dia. Tapi entah gimana, ini dia masih bimbang soal perasaan atau soal feeling. Tapi kalian jangan terlalu kegeeran juga, jangan terlalu denial juga. Aku takutnya perasaannya tuh nggak bener-bener pure, atau ada maksud lain, atau ada juga perasaannya tuh yang sebenarnya dia gitu sendiri bingung sama perasaannya kayak gimana. Jadi sebenarnya bukan aku yang bingung, lebih ke mereka sendiri yang bingung sama perasaannya. Makanya aku bilang dia bingung soal perasaannya. Tuh, baru keluar tuh kartu-kartunya kan. Ini seseorang yang kayak lagi kebingungan. Kalau kamu ngerasa dia makin jauh sama kamu, emang dia mau pergi menjauh nih. Ini mixed feeling banget ya. Kayak seseorang yang bingung sama hatinya. Ini mixed feeling banget ya. Kayak seseorang yang lagi bingung antara mau pergi tapi masih kepo. Kenapa kayak gitu? Tapi kalau kamu ngerasa dia nggak pergi, berarti mungkin kamu yang pergi. Terus dia kayak lagi apa ya? Kayak lagi pengen tahu gitu. Masih kepo banget. Atau dia kayak lagi berharap seseorang jangan pergi dari hidupnya dia. Itu kalau kamu yang nggak pergi ya. Dia sih diam aja, tapi hati kecilnya ada yang bilang kayak kamu jangan pergi. Itu kalau kamu mau pergi ya. Jadi dia berharap kamu jangan pergi atau meninggalkan dia. Tapi kalau kamu ngerasa nggak pergi, berarti mungkin dia yang mau pergi. Ini tuh bisa vice versa. Ada seseorang yang udah capek banget sama semuanya. Jadi dia juga takut kalau nanti bakal menyakiti kamu atau menyakiti dia. Sebenarnya dia udah ngerasa sih ini tuh kayak menyakiti kamu, tapi kalau dia udah ngerasa ini tuh menyakiti kamu, makanya dia cuek. Kenapa dia cuek? Karena dia bingung. Dia takut makin menyakiti, makanya dia diam aja. Kayak dia ngerasa serba salah, jadi diri dia tuh serba salah banget katanya. Harus gimana ke kamu? Takut juga, takut bikin kamu sakit hati. Ada seseorang yang menjaga batasan. Menjaga batasan harus seperti apa? Sebenarnya orang ini tuh kayak nggak pengen ngeliat kamu ya. Nggak tahu tiba-tiba aku ngomong kayak gitu. Apa ya? Takut menyakiti atau apa. Ini kayak ada orang yang nggak mau lihat kamu gitu loh. Keadaannya gimana ya? Kenapa dia nggak mau lihat kamu? Atau dia takut nunjukin dirinya mungkin. Makanya jalan satu-satunya adalah kasih jarak gitu loh sama kamu. Supaya kamu juga nggak melewati batas tersebut. Kalau kamu melewati, nanti kamu sakit hati sendiri. Nah, ibaratnya gitu kalau dia ngomong. Banyak dari mereka yang merasa udah yakin sama keinginannya, sama keputusannya. Ada juga yang ngerasa dengan dia kasih batasan ke kamu itu adalah hal yang tepat, benar. Tepat dan benar untuk siapa itu mungkin buat dia. Aku belum ngeliat kalau dia ngelakuin sesuatu buat kamu. Lebih ke dirinya sendiri dulu sih sebenarnya. Dia yakin banget keputusan yang dia ambil itu benar. Karena dia kayak gak mau dengerin siapapun. Kayak dia keras kepala gitu. Dia gak mau dengerin siapa-siapa. Pokoknya ini demi diri dia sendiri aja. Ada yang masih terbayang-bayang seseorang. Terbayang-bayang hambatan-hambatan di dalam hubungan. Terbayang-bayang ya karena ada feeling sih di hatinya sebenarnya. Ini seseorang kayak ada feeling di hatinya, tapi dia nggak mau ada ikatan. Dia nggak mau ada sesuatu yang terikat di sini. Mungkin masih pengen bebas, entah statusnya FWB atau PDKT tapi HTS gitu ya.
Pokoknya dia kayak pengen bebas aja. Sebenarnya nih ya, ada seseorang tuh yang kayak sadar kamu tuh menyakiti diri kamu sendiri dan dia tuh menyakiti kamu mungkin. Pokoknya ada yang menyakiti deh di sini. Kalau mungkin dia mau ngomong kayak buat apa sih menyakiti diri gitu loh. Udah, kita kan juga udah sadar ada hambatannya. Buat apa kita paksakan? Nanti menyakiti. Ya padahal sekarang juga mungkin udah tersakiti ya. Ada yang merasa hilang gitu ya. Ada hilang dan beda aja gitu hubungannya sama kamu sekarang. Ada yang berubah gitu loh. Nggak sama kayak dulu hubungannya. Ada seseorang yang sedih. Kenapa kalian itu udah nggak komunikasi, udah nggak ngobrol? Aku nggak tahu ini ada yang silent treatment atau ada yang no contact. Ya pokoknya sedih lah. Ini ya kayak ada seseorang tuh yang kesepian. Kesepiannya ya sedih gitu loh. Apa ya, dia tuh kayak menganggap seseorang masa lalu. Beda-beda visi misi juga kayaknya. Makanya anggapnya masa lalu. Sebenarnya ada seseorang yang feelingnya itu masih ada, feelingnya makin besar ada, tapi kan mungkin keadaan yang mengharuskan kalian selesai, udahan, atau enggak melanjutkan. Takut, dia tuh takut, terutama takut menyakiti dirinya sendiri, tapi dia juga kepikiran kamu sih, nanti kamu sakit hati atau sedih, kamu nanti jadi korban dari hubungan kalian. Ini dia kayak nggak mau soalnya kayak gitu. Oke, karena azan kita break dulu ya. Energi dia suka liatin foto-foto kamu. Memandangmu gitu ya, memandang foto-foto kamu atau foto-foto lama atau memori yang pernah kalian bareng-bareng sebelumnya gitu ya. Kalau dia punya perasaan, sebenarnya perasaannya itu tulus ke kamu ya, pure. Dia juga merasa kamu punya perasaan ke dia. Ada rasa kepo ke kamu. Energinya juga kayak seseorang yang nggak bisa berbuat sesuatu. Kalian ada konflik atau enggak? Ada sebagian dari kalian yang lagi ada konflik. Dia bingung gitu loh, bingung harus gimana ya. Dia kayak nggak punya kuasa buat melakukan sesuatu. Kayak nggak bisa bebas berbuat apapun. Atau kayak ada yang mengekangnya gitu ya. Kayak ada sesuatu yang mengekang dia untuk berbuat sesuatu ke kamu. Kasian ya. Sebenarnya tuh dia kayak lagi butuh pencerahan, cahaya ya, butuh ini apa, kayak dia kan ada yang ngerasa kosong, jadi dia butuh sesuatu yang bisa melengkapi dia, sesuatu yang membawa berkat, sesuatu yang bisa bikin dia happy, sesuatu yang bisa melengkapi, memenuhi, membuat hidup dia lebih hidup lagi. Banyak dari mereka yang mencari kegiatan atau aktivitas supaya dia lupa sama masalahnya atau lupa sama kamu. Supaya dia nggak fokus ke masalah-masalahnya banget gitu loh. Jadi dia pengen cari suatu kegiatan atau aktivitas yang bisa membuat dia sedikit lupa dari masalahnya. Orang ini nih sebenarnya pengennya tuh tenang, tapi ada aja hal-hal yang bikin dia panas, emosi. Dan ada yang merasa dia tuh benar. Benar gimana maksudnya ya?
Aku nggak tahu benarnya tuh apa, tapi mungkin ada dari mereka yang ngerasa kalau mereka tuh benar. Itu kalau ada konflik kali ya. Kalau ada seseorang yang kalau dia lagi punya konflik sama kamu, ada yang ngerasa kalau dia tuh yang benar. Apa kamu yang salah? Ya nggak bilang kamu salah sih, tapi lebih tepatnya dia tuh benar gitu loh. Nggak tahu nih apa, kenapa kayak gitu dia bilangnya. Ada sih kayak seseorang ya, kayak pengen baik-baikin kamu, atau kayak dari jauh tuh ya kayak pengen kasih kabar, atau pengen kasih sesuatu yang bisa bikin kamu senang atau happy atau maafin dia. Kenapa aku bilang maafin dia? Karena ini kalau emang dia mau baik-baikin kamu, harusnya kan dia deketin kamu, tapi ini enggak. Dia mau baik-baikin, dia mantau tapi dari jauh gitu loh. Kenapa? Makanya apa dia mau minta maaf ya? Sebenarnya sih ada ya seseorang yang ngerasa ingin menjelaskan sesuatu ke kamu. Sesuatu apa ya? Mungkin dia ngerasa kamu butuh sesuatu yang dia ungkapin itu. Dia mau jelasin atau apa gitu ya. Jadi mungkin dia pengen kamu tahu hal itu. Ada juga energi dari mereka yang gak pengen dibahas lagi hal-hal yang sebelumnya di antara kalian. Tapi dia aslinya tuh sedih sebenarnya. Gak mau dibahas, dia pengen fokus ke depannya aja gimana. Tapi sedih ya. Mungkin hati sama pikirannya gak sinkron ya. Tapi dia kayak realistis. Ini pokoknya harus aku hadapi. Apapun masalahnya dia harus hadapi. Dan dia mencoba buat tegas sama dirinya sendiri. Pokoknya aku harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Aku gak boleh lemah, aku gak boleh lembek. Gak boleh mencela-mencela pelin-pelan gitu ya. Harus tegas dan harus punya keputusan gitu. Apakah mereka seseorang yang labil? Tapi ada juga dari mereka yang gak mau bahas karena udahlah pusing, gak mau bahas-bahas lagi, mendingan mikirin kerjaan aja nih gimana gitu. Gimana supaya bisa jadi kaya. Lucu juga ya. Kok gitu? Gak boleh ya kayak gitu, harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dia mulai, apa gitu ya. Kalau udah memulai sesuatu harus diberesin, jangan digantung atau nggak diberesin, dibiarin gitu aja, harus sampai selesai. Mau itu membahagiakan buat semua orang atau enggak, harus jelas sampai selesai. Atau harus ada closure mungkin. Baru aja aku bilang harus ada closure. Di sini ada kartu yang bilang kalau dia ngerasa ada yang belum beres di sini. Mungkin belum beres urusan kamu sama dia ya. Di sini kan kayak ada energi seseorang yang ngerasa belum beres. Tapi dia ini kayak menunggu-nunggu. Dalam artian dia hanya menunggu tapi dia nggak mau melakukan sesuatu gitu loh. Nggak mau melakukan sesuatu, menunggu. Tapi ada yang berpikir, udahlah, aku close aja lah. Pusing juga gitu kan, sedih juga, bingung, bimbang. Mending udahan aja gitu kali ya. Udahan aja karena merasa berat gitu. Kenapa berat ya? Kalau akhir-akhir ini dia pengennya tuh membahagiakan dirinya, menghibur dirinya.
Kalau kamu ngerasa kamu lagi nggak ada konflik sama dia, mungkin bacaan aku ini nggak terlalu relate. Karena aku ngerasanya ini makin kesini kayak ada seseorang yang punya konflik ya sama kamu ya. Kalau kamu ngerasa nggak ada konflik ya berarti mungkin nggak relate buat kamu. Kalau kamu ngerasa nggak ada konflik kita sebenarnya, ya tapi menurut dia mungkin ada gitu, ada sesuatu. Ada yang belum selesai, belum beres, ada unfinished business mungkin. Itu kan menurut kamu enggak, tapi menurut dia bisa aja ada. Karena sebenarnya di hati kecil orang ini sedih. Cuma kan kalau mereka maskulin ya, mereka berusaha tegar, nggak menunjukkan kesedihannya. Mereka nggak mau terlihat lemah juga, ya kan? Jadi pura-pura, pretend to be happy gitu ya. Pura-pura happy aja, pura-pura senang. Manipulasi perasaan dan keadaannya dia sendiri. Oke, kita mau cek apa yang dia pikirkan tentang kamu. Tadi kan energi seseorang yang kamu pikirkan dan rindukan. Sekarang kita cek apa yang dia pikirkan sebenarnya tentang kamu, tentang hubungan kalian. Sebenarnya orang ini tahu kalau hubungan kalian tuh kayak nggak baik-baik aja. Hubungan yang nggak stabil, hubungan yang kapan aja bisa kandas. Hubungannya tuh kayak di ujung jurang gitu ya. Hubungan yang berbahaya. Apakah hubungan terlarang kalau berbahaya nih? Dia tahu hubungannya tuh kayak gitu. Makanya dia hati-hati banget. Dia juga nggak mau larut dalam kesedihan. Dia juga nggak mau posisinya nggak aman gitu ya. Dari segala arah sih dia ngerasa terikat sih sama kamu. Kayak ada sebuah ikatan puzzle-puzzle yang puzzle-puzzle yang mengaitkan diri dia ke kamu. Dia juga tahu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa menyakiti dia hubungan ini. Itulah kenapa dia ingin menjalani sebuah lembaran hidup yang baru. Aku nggak lihat lembaran hidup yang baru itu dengan kamu atau enggak, tapi dia pengen punya new life aja gitu, new life dan hanya menggantungkan diri ke dirinya sendiri, nggak ngerepotin atau nyesain seseorang. Kalau ditanya happy atau enggak deket kamu atau punya hubungan sama kamu, happy aja sebenarnya. Gak ada alasan untuk dia bilang gak happy. Kamu cukup menyenangkan, asik diajak main. Main apa ya? Menyenangkan. Sefrekuensi juga sama dia. Makanya di sini kayak ada seseorang yang sebenarnya tuh gak bisa kayaknya jauh sama kamu. Tapi entah gimana kayak ada sesuatu yang membuat dia kayak harus udah selesai atau harus selesai atau sampai di sini aja, atau ya istilahnya tuh ada sesuatu yang harus dia putuskan gitu loh. Happy ya happy sebenarnya kok, asik-asik aja sama kamu ya, bisa dibilang sebenarnya sama kamunya nggak terlalu ada masalah gitu loh. Tapi kenapa dia ingin memutuskan ya atau mengakhiri? Aku lihat dia sih masih suka kepoin kamu sih, kepoin di sosial media, atau dia mungkin nyimpan foto-foto kamu juga. Fokusnya sih sebenarnya ya mungkin masih ke kamu, karena aku lihat ada beberapa yang mencoba mendekat ke dia, tapi dia masih belum terlalu fokus sama mereka. Sama orang-orang yang mendekati dia itu dia belum terlalu fokus, dia lebih fokus apa yang ada di depan mata dia aja, yang dia masih galauin. Dia tuh berusaha ini ya, sehari-harinya tuh kayak juggling dari kegiatan A ke B, aktivitas A ke B. Nah itu udah lumayan bikin dia pusing sebenarnya. Ditambah kalau dia sama kamu ada konflik, ditambah sama urusan kamu ini. Dia tuh sebenarnya energinya juga lagi gak enak.
negatif lah, bisa kita bilang gitu. Lagi introspeksi juga, kan bingung nih, makanya introspeksi. Karena dia nggak sharing kayaknya apa yang dia rasain ke orang lain. Jadi dia ngerasain sendiri aja, makanya dia introspeksi juga, kontemplasi gitu loh. Banyak questioning everything lah ke dirinya sendiri. Dan ada seseorang yang kayak udah mati gitu, jalannya tuh kayak mentok banget, gimana nih gitu. Makin lama dia makin males juga sama hidupnya. Istilahnya ya terjadilah gitu ya. Kalau nggak sesuai harapan ya udah. Ujung-ujungnya dia masih galau. Dia pikirnya udahlah, ini mah emang cobaan, beban hidup. Ya karena itu dia ngerasa beban, jadi ya udah diterima aja. Emang harus gimana lagi, namanya juga hidup gitu kan. Kalau aku lihat tebaran kartu ini tuh nggak ada yang benar-benar menjelaskan sebuah happiness. Keadaan dia saat ini ya, maksudnya ya nggak ada happiness. Cuma tadi ada satu, tapi ini kan terkait kamu, makanya aku bilang happy-nya tuh sama kamu sebenarnya. Atau pas dia lagi dekat sama kamu sebenarnya happy gitu. Tapi kalau keadaan dia saat ini kayaknya nggak benar-benar happy. Ya, oke, itu aja ya gengs. Buat kalian lagi kepo-kepo energi seseorang, ini dia energinya. Sebenarnya aku tuh mau bawain dari beberapa hari yang lalu. Terus pas banget kemarin ada yang komen, Kak Dinda mau cek energi baru seseorang dong. Nah, ini dia energinya. Pas banget ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiak dia. Ada zodiak Scorpio, Cancer, Libra, Taurus, Gemini, Aquarius, Pisces, Leo. Inisial hurufnya dia ada huruf X, C, Q, N, O, M, S, H, I, V, B, G, dan J. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga membantu dan menghibur dan bermanfaat. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.